Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah atas segala nikmat Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Orang-orang yang terus bisa selalu berbuat baik demi kebaikan diri dan kebaikan orang banyak. Teman-teman yang berbahagia, semoga Anda juga selalu sehat, selalu damai dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi Kutemukan Jati Diriku. Jika Allah berkehendak, Allah akan memberikan yang lebih kepada hamba-Nya. Nah, bagaimana seseorang akan menemukan proses jati dirinya? Orang menemukan jati dirinya itu adalah dengan cara bagaimana orang tersebut mampu menemukan program yang baik atas apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Nah, bagaimana cara orang bisa melakukan program yang baik? Itu harus dilandasi dengan prasangka kita yang baik kepada Allah SWT. Makanya kita sebagai manusia harus selalu berprasangka yang baik, karena Allah akan memberikan kebaikan itu kepada hamba-Nya yang berprasangka. Nah, bagaimana berikutnya dengan orang yang menemukan jati diri itu bisa terlaksana dengan baik? Hukum hidup adalah hukum kepercayaan. Siapa yang mempercayai terhadap sesuatu hal, maka dia yang akan mendapatkan. Nah, teman-teman yang berbahagia, Allah menciptakan di bumi ini adalah tidak main-main, tidak sembrono, dan bahkan tidak hilang tanggung jawabnya. Nah, makanya dari itu kita sebagai hamba adalah salah satu rekayasa Allah dalam menciptakan, akan terus diberikan sesuatu yang baik, bahkan itu di luar dari apa yang kita pikirkan atau apa yang kita rencanakan. Teman-teman yang berbahagia, sebelum saya melanjutkan materi ini, marilah kita melakukan refleksi sedikit supaya terjadi peregangan dalam pemikiran kita. Yang pertama, marilah kita bisa pegang dagu kita. Dagu bisa dipencet secara begini boleh, atau mungkin dipukul-pukul juga boleh. Oke, baik. Setelah itu kita bisa ke atas, geser ke kiri atau ke kanan pipi kita untuk melakukan pemijatan secara santai, secara rileks, supaya tidak kaku terhadap muka kita atau wajah. Kemudian kita bisa naik ke pelipis. Yang punya atau yang lagi pakai kacamata mungkin bisa dilepas. Oke, baik, kita lanjutkan. Setelah dari pelipis kemudian naik ke dahi. Ke dahi kita bisa pencet. Kemudian kita bisa lanjutkan lagi ke kanan ke pelipis, kemudian di bawah mata. Setelah di bawah mata mungkin sekitar kanan kiri hidung kita. Oke, baik. Setelah itu kita bisa kembali lagi ke dagu. Oke, semoga apa yang saya sampaikan bisa membuat refleks atau kesehatan buat wajah kita. Baik, teman-teman yang berbahagia, mari kita lanjutkan materi yang akan saya sampaikan, yaitu ketika jati diri kita sudah tahu, bagaimana prasangka kita selalu baik kepada Allah, bagaimana cara kita menemukan, bagaimana cara kita melakukan jati diri itu. Nah, teman-teman, ada beberapa faktor yang membuat jati diri teman-teman bisa terbentuk. Yang pertama, oke, baik, faktor dari jati diri yang pertama adalah faktor dari hobi.
hobi atau minat. Setiap manusia itu punya kegemaran. Contoh seperti saya itu punya kebiasaan dari kecil, kelas 3 SD itu suka mengumpulkan anak-anak tetangga yang tidak sekolah. Saya cari buku-buku kertas atau lembaran yang tidak terpakai dengan pena atau pensil. Saya kumpulkan anak tetangga itu di rumah saya untuk saya ajari bagaimana cara menulis huruf maupun bagaimana cara menulis kata atau bagaimana cara menulis angka supaya mereka bisa menulis dan pegang pena. Oke, baik. Kemudian faktor yang kedua, lingkungan. Teman-teman yang berbahagia, faktor yang ketiga adalah lingkungan. Di lingkungan dibesarkan seperti apa? Nah, saya mempunyai kedua orang tua yang luar biasa. Saya punya ibu yang mempunyai anaknya cita-cita yang tinggi. Ibu saya adalah seorang ibu rumah tangga yang mempunyai cita-cita jadi seorang guru. Alhamdulillah mampu menyelesaikan pendidikannya hingga kelas 4 SD. Berhenti karena waktu itu dipaksa dinikahkan atau dijodohkan. Tetapi ketika beliau sudah menikah, beliau kepingin menjadi guru karena modalnya sudah bisa membaca, menulis, dan membaca Al-Quran. Tetapi karena dari pihak suami tidak mendapatkan izin, makanya ibu saya tidak bisa menjadi guru. Nah, lingkungan saya seperti apa? Saya tinggal di sekitar di mana banyak keluarga suami istri itu guru. Ini sangat berpengaruh. Kemudian yang ketiga, pendidikan. Pendidikan apa yang kita dapatkan? Pendidikan yang saya lakukan itu disekolahkan oleh orang tua saya itu dari MI, SMP, kemudian sampai kenaikan SMK. Pada saat naik ke mau SMK, ibu saya sudah tidak mempunyai biaya lagi. Nah, waktu itu saya bertekad saya mau tetap sekolah karena saya punya keinginan untuk menjadi seorang guru. Akhirnya saya mencari ibu asuh yang ada di Kota Madiun sehingga saya bisa sekolah. Orang tua saya hanya mampu menyekolahkan SMK 1 tahun saja. Setelah 2 tahun kenaikan, saya ikut ibu asuh saya demi menyelesaikan pendidikan SMK saya supaya saya bisa mewujudkan cita-cita saya sebagai guru. Nah, setelah lulus SMK, saya merantau ke Batam. Kemudian di situ saya ketemu sama calon suami yang dimana waktu itu kita sama-sama punya satu prinsip, sama-sama pengen jadi orang yang maju. Nah, begitu setelah saya menikah, barulah saya memulai untuk kuliah demi mewujudkan cita-cita saya menjadi seorang guru. Nah, kemudian kita lanjut faktor yang ketiga, yaitu amanah. Amanah itu adalah kepercayaan. Pada saat saya sudah kuliah, saya juga sambil kerja di PT, yaitu PT JMS Muka Kuning. Itu saya berhenti bekerja karena saya punya anak kecil. Waktu itu tidak ada pilihan lain, harus bekerja atau saya tetap mengasuh anak. Akhirnya saya putuskan untuk mengasuh anak. Walaupun saya mengasuh anak, saya tetap melanjutkan kuliah saya. Nah, pada saat saya sudah mulai kuliah di semester 6, ada seorang bapak yang pada saat itu sudah pensiun, tetapi beliau diberikan kepercayaan untuk memegang sebuah yayasan SD baru, itu mendirikan sekolah dasar. Nah, Bapak
tersebut datang ke rumah saya menawarkan, "Ibu, apakah ibu mau menjadi seorang guru?" Dengan senang hati tentunya saya menerima. Tetapi karena saya tahu diri pendidikan saya belum selesai di S1, saya mengatakan bahwa kuliah saya belum selesai. Tetapi bapak tersebut memberikan kesempatan saya untuk tetap bisa mengajar di SD sambil saya melakukan kuliah. Nah, pada akhirnya saya menjadi guru di tahun 2006, yaitu di sebuah SD swasta. Nah, di situ saya mendapatkan amanah atau kepercayaan. Dan pada saat itu juga Allah memberikan cita-cita itu, mewujudkan apa yang sudah saya inginkan dari kecil. Nah, Pak, yang dimana amanah itu Allah selalu mengarahkan tangannya manusia untuk menjadi manusia yang berkualitas. Nah, baik teman-teman yang berbahagia, apabila Anda belum menemukan jati diri Anda, silahkan Anda mencari, silahkan Anda temukan, silahkan Anda lakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan terbentuknya dari jati diri. Hobinya apa? Di lingkungan tinggal seperti apa? Dan pastinya yang ketiga, Anda akan menemukan amanah yang akan Anda peroleh. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.